pagi. Mari nak, selamat masuk. Selamat duduk. Kamu duduknya sudah nyaman? Sudah Ibu. Kamu Ripka ya, anak kelas 11 MIPA 1? Ya Ibu, saya Ripka anak kelas 11 MIPA 1 Bu. Oh, kalau ibu boleh tahu, Ripka orang mana? Orang Sabu Ibu, bapak mama saya asal Sabu, hanya karena tugasnya di Atambua, saya kecil besar di Atambua. Saya tinggal di kilometer 2 belakang gereja Selom Ibu. Oh, Ripka orang Sabu ya? Ya Ibu. Sudah kelihatan juga dari mukanya. Kalau ibu orang Rote, ibu juga ikut orang tua dan sekarang ibu tinggalnya di Timing. Ya Ibu. Sebelumnya Ripka sudah pernah datang ke ruangan BK belum? Jujur belum pernah Ibu. Terus kesan atau perasaan Ripka ketika datang ke ruang BK itu seperti apa? Ruangan ini adem dan sedikit seram Ibu. Soalnya kawan-kawan bilang ruangan BK itu ruangan yang menakutkan, tapi saya rasa sudah terlalu semenakutkan itu. Kami tidak perlu takut karena teman-teman kamu yang lain juga pernah datang ke ruang BK. Ya Ibu. Oke, sebelum kita membahas permasalahanmu, mari kita lebih baik membuat kesepakatan. Apakah waktu yang diperlukan untuk konseling ini 30 menit? Apakah itu cukup? Saya rasa cukup Ibu. Baiklah, kita sudah menyepakati waktu konseling kita. Dan sekarang ibu mau tanya apa yang menjadi permasalahan Ripka sekarang. Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa sedih dan takut Ibu. Soalnya sudah berapa kali saya suka datang terlambat ke sekolah. Dari situ guru-guru mata pelajaran, guru piket, dan wali kelas suka memarahi saya Ibu. Kira-kira apa yang membuat Nak Ripka sering dimarahi oleh guru-guru di sekolah? Karena saya suka datang terlambat Ibu. Coba Nak Ripka ceritakan mengapa Nak Ripka sering datang terlambat ke sekolah. Begini Bu, saya rasa akhir-akhir ini saya capek Ibu dengan keadaan sekitar saya. Saya mungkin karena kegiatan yang menumpuk, belum lagi ditambah kelas 11, saya harus kejar ketuntasan untuk naik kelas 12, belum lagi tuntutan dari orang tua saya. Sehingga saya rasa saya itu harus memenuhi kriteria, harus bisa mencapai semuanya. Makanya dari itu orang tua saya suruh saya ikut les Ibu, ikut bimbel dan ikut les musik Ibu. Dan itu tuh kalau kita kan biasa pulang sekolah di sini sudah jam 4 Ibu. Terus belum lagi saya harus bimbel, tambah lagi dengan les musik. Jadi biasa tuh pulang sudah malam. Kalau sudah pulang ditambah lagi harus belajar untuk materi besok dan kerja PR. Jadi saya biasa tidur tuh jam 2 atau jam 3, sehingga kalau pagi susah untuk bangun pagi Ibu. Oh, jadi kamu merasa capek karena banyaknya kegiatan bimbel, les-les di sekolah. Ya Ibu, saya tahu apa yang saya lakukan itu salah, tapi saya merasa nyaman. Di satu sisi saya merasa nyaman Ibu. Dan saya harusnya sadar ketika alarm berbunyi atau dibangun dari orang tua, saya harus bangun dan siap ke sekolah agar saya tidak dimarahi oleh guru lagi. Tadi kamu mengatakan kamu harus bangun pagi, kamu harus mendengar alarm yang kamu setel, terus kamu harus mendengar apa yang atau pagi-pagi tiap pagi orang tua kamu bangun dan kamu harus sadar. Ya Ibu, saya bingung Ibu bagaimana. Dan saya takut kalau saya diskors atau di DO Ibu. Terus apa yang bisa ibu bantu? Saya butuh motivasi dari Ibu yang bisa membuat saya menghilangkan rasa capek dan rasa nyaman dalam diri saya, sehingga saya bisa ke sekolah lebih awal lagi kayak seperti dulu Ibu. Jadi kamu butuh motivasi untuk bangun pagi, terus kamu butuh motivasi untuk bisa terus semangat agar tidak diskors dan tidak dimarahi guru-guru di sekolah. Iya Ibu, saya takut gagal, saya takut orang tua saya menyesal dengan saya, kawan-kawan saya tidak mau berkawan lagi dengan saya Ibu. Serta teman-teman saya akan menjauhi saya karena mereka berpikir saya ambisius begitu Ibu. Oke, ibu mengerti dan paham dengan perasaan kamu karena pada dasarnya kita akan merasa bosan dengan sesuatu yang membuat kita kurang nyaman. Iya Ibu. Nah, sekarang coba kamu pikirkan hal apa yang bisa membuat kamu bangkit dari rasa nyaman itu. Hal yang bisa membuat saya bangkit dari rasa nyaman itu teman-teman saya Ibu. Mereka biasa support saya untuk datang ke sekolah lebih awal supaya ada waktu untuk kami
bercerita, ada waktu untuk kami bercerita, itu kami membeli buku. Itu tuh menurut saya itu yang memancingkan saya agar saya ke sekolah lebih awal, tapi tetap ibu saya tidak bisa. Nah, kamu sudah tahu hal apa yang membuat kamu semangat. Sekarang langkah apa yang akan kamu ambil selanjutnya? Saya akan berusaha untuk bangun pagi agar saya pergi ke sekolah tepat waktu. Saya juga akan berusaha menghilangkan rasa nyaman saya harus bisa keluar dari zona nyaman agar saya gini Bu, saya akan berusaha untuk tidur lebih tidur lagi agar saya bisa bangun pagi. Saya juga akan berusaha untuk menghilangkan rasa nyaman saya. Ketika alarm berbunyi atau dibangunkan orang tua, saya harus bangun agar tidak terlambat ke sekolah, dan saya akan menjadi diri saya sendiri. Apapun hasilnya, saya akan terima konsekuensinya, Ibu. Bagus menurut Ibu, karena kamu telah menemukan solusi yang Ibu pikir sangat tepat. Berikutnya, apa kamu mau melakukannya dengan sungguh-sungguh? Tentu saja, Ibu. Saya akan berusaha melakukannya dengan sungguh-sungguh seperti saya kelas 10, Ibu. Ibu yakin kamu pasti bisa. Kamu adalah murid berprestasi. Tentunya kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu. Baik Bu, saya senang sekali jika hal ini bisa saya lakukan dengan baik. Saya berjanji akan bangun lebih pagi lagi dan tidak akan terlambat lagi, Ibu. Baiklah nak, Rika. Ibu sangat senang jika kamu mau keluar dari zona nyaman kamu dan kamu mau berubah demi masa depan kamu. Berhubung waktunya sudah habis, mari kita akhiri proses konseling ini ya. Sampai di sini sebelumnya Ibu akan memberitahukan hasil dari pembicaraan kita tadi. Tadi di awal Narika mengatakan bahwa Narika sering datang terlambat ke sekolah sehingga sering dimarahi oleh guru, dan Narika takut sekali ketika diskors dari sekolah. Kemudian dalam mengatasi masalah tersebut, Narika berencana untuk mengubah diri seperti tidur lebih awal, bangun lebih awal, terus memasang alarm. Dan ketika orang tua membangunkan Narika pada pagi hari, Narika langsung segera bangun dan tidak menunda-nunda waktu. Dan yang berikutnya, untuk mengatasi rasa capek atau lelah dari Narika bisa berjalan-jalan dengan teman-teman Narika, pergi ke toko buku, berbelanja buku, membaca buku. Setelah itu membahas pelajaran yang kurang dimengerti. Dan Narika bisa dengan kawan-kawan membahas novel kesukaan Narika. Dan terakhir, Narika bisa menghilangkan perlahan-lahan rasa tertekan atau rasa tidak nyaman dan stres yang ada dalam diri Narika. Bagaimana Narika? Iya, Ibu. Sekarang bagaimana perasaan Narika setelah melakukan proses konseling ini? Saya merasa senang dan lega, Ibu, soalnya saya sudah menceritakan kepada Ibu masalah yang saya alami dan Ibu sudah memberi solusi atas masalah yang saya alami ini, Ibu. Baiklah, kalau begitu sesi konseling ini kita akhiri ya nak. Jangan sungkan lagi kalau mau datang ke ruangan Ibu. Baik Bu, terima kasih banyak atas saran dan masukan yang Ibu berikan kepada saya. Ya, Kalau begitu saya pamit ke kelas Ibu. Terima kasih Bu. sama-sama nak. Selamat pagi Bu. Ya, Jangan selamat dulu pagi. Bu. Langsung kembali ke kelas ya. Iya Ibu. Permisi Bu. Permisi Ibu, selamat pagi. Selamat pagi Nak. Mari masuk Nak. Silakan duduk Nak. Terima kasih Ibu. Duduknya sudah nyaman. Sudah Ibu. Kamu Nasandra ya, anak kelas 10 MIPA 1. Ya Ibu, saya Sandra Adu dari kelas 10 MIPA 1. Wah, Ibu sering mendengar nama kamu dari guru seni budaya. Kamu hebat menyanyi ya, Nak? Ya Ibu. Kalau Ibu boleh tahu, Sandra asli orang mana? Saya asli Rote Ibu, tapi sudah lama tinggal di Kupang. Oh, Ibu juga sudah menebak, ternyata betul dari Sandra orang Rote ya? Iya Ibu. Sebelumnya apakah Sandra sudah pernah ke ruangan BK? Belum Ibu, ini pertama kalinya saya datang ke ruangan BK dan bertemu dengan Ibu. Oh, bagaimana perasaan kamu setelah masuk ruangan ini? Perasaan saya, ruangannya bagus dan nyaman, tetapi saya agak sedikit takut Ibu. Kamu tidak perlu takut datang ke ruangan ini, soalnya banyak teman-teman kamu juga yang biasa datang ke ruangan ini, Nak.
Oh iya Ibu. Sebelum kita memulai membahas masalah yang Nak Sandra hadapi, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan waktu? Ibu memberi 30 menit untuk melakukan proses konseling. Apakah bisa? Ya Ibu, saya rasa cukup. Baiklah, kita telah menyepakati waktu konseling kita pada siang hari ini. Jadi sekarang coba Nak Sandra ceritakan masalah apa yang sedang Nak Sandra hadapi. Begini Bu, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan kelas ataupun tampil di depan banyak orang. Lalu bagaimana Nak? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan merasa bingung apa yang harus saya katakan dan apa yang harus saya buat. Coba Nak Sandra ceritakan kepada Ibu hal-hal apa yang membuat Nak Sandra tidak percaya diri ketika tampil di depan kelas. Saya gemetar Ibu ketika tampil di depan kelas. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru. Dan ketika saya mau menjawab, saya merasa jawaban yang akan saya jawab itu tidak benar Ibu, sehingga hal itu menyebabkan saya jarang berbicara di dalam kelas. Jadi kamu merasa kamu tidak percaya diri dan gugup saat menjawab pertanyaan dari guru dan tampil di depan kelas, begitu ya Nak? Iya Ibu. Bisakah Nak Sandra contohkan ketika Nak Sandra tampil di depan kelas? Bisa Ibu. Ketika saya tampil di depan kelas, saya merasa gemetar dan kurang percaya diri dan tidak bisa mengangkat muka saya Ibu. Apakah dengan cara demikian Nak Sandra merasa senang dan nyaman? Tidak Ibu. Terus? Saya hanya diam saja Ibu daripada saya malu dan ditertawakan oleh teman-teman di dalam kelas. Apakah dengan cara demikian Nak Sandra merasa senang dan tenang dalam kelas? Tidak Ibu. Terus? Saya orangnya memang seperti ini Bu. Segala sesuatu harus saya kerjakan dengan sempurna, walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini. Kalau begitu, apakah masalah Nak Sandra tentang bagaimana kamu bisa mempresentasi dan menjawab pertanyaan guru supaya tidak gugup? Iya Bu. Dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri ketika tampil di depan kelas. Bagus sekali Nak Sandra sudah bisa memahami masalah yang Nak Sandra alami, yaitu bagaimana Nak Sandra bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan guru. Ya Ibu, saya ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali Ibu. Ibu mengerti dan paham dengan perasaan Nak Sandra, karena tiap-tiap orang mempunyai tingkat kepercayaan diri yang berbeda-beda. Iya Ibu. Nah, lalu apakah Nak Sandra sudah punya cara untuk mengatasi masalah Nak Sandra tentang tidak percaya diri dalam presentasi dan gugup dalam menjawab pertanyaan? Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi apa yang akan saya presentasikan. Yang kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Ketiga, mungkin saya akan berdoa dulu sebelum melakukan segala sesuatu, seperti sebelum presentasi mungkin saya akan berdoa agar saya merasa lebih tenang. Bagus, Nak Sandra sudah bisa mengerti apa yang harus Nak Sandra lakukan. Saya akan berusaha untuk selalu percaya diri dan selalu berpenampilan rapi. Tidak lupa juga berdoa sebelum memulai sesuatu agar saya merasa lebih tenang dan tidak gugup. Bagus, kamu telah menemukan solusi yang Ibu pikir sangat tepat. Dan apakah kamu mau melakukannya dengan sungguh-sungguh? Tentu saja Ibu, saya akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ibu yakin Nak Sandra pasti bisa. Kamu adalah murid yang berprestasi, dengan begitu kamu dapat meningkatkan prestasimu di dalam kelas. Iya Ibu. Ibu sangat senang mendengarkan antusiasmu. Dan apa masih ada hal lain yang ingin Nak Sandra sampaikan? Saya rasa untuk saat ini cukup Ibu. Berhubung waktunya sudah habis, mari kita akhiri proses konseling sampai di sini. Sebelumnya Ibu akan menyimpulkan hasil dari pembicaraan kita tadi. Di awal, Nak Sandra mengatakan Nak Sandra kurang percaya diri ketika tampil di depan kelas. Semua itu diakibatkan karena Nak Sandra kurang percaya diri. Kemudian, dalam mengatasi masalah tersebut,
Nah, Sandra akan berlatih materi apa saja yang akan dipresentasikan, berdoa sebelum presentasi, dan selalu berpenampilan rapi. Bagaimana Nak Sandra? Iya Ibu. Sekarang bagaimana perasaan Nak Sandra setelah melakukan proses konseling ini? Saya merasa senang dan lega Ibu setelah menceritakan masalah saya. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Baiklah, kalau begitu sesi konseling ini kita akhiri ya. Nak Sandra jangan sungkan lagi untuk datang menemui Ibu jika Nak Sandra mempunyai masalah. Baik Ibu, terima kasih banyak atas solusi yang telah Ibu sampaikan kepada saya. Saya sangat senang Ibu. Ya, sama-sama Nak. Ibu juga sangat senang. Kalau begitu saya pamit kembali ke dalam kelas Ibu. Permisi, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Nak, langsung ke kelas ya Nak. Ya Bu.